Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Spreadpedia. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat tentunya. Ibunda dan pemirsa sekalian, salah satu masalah infeksi yang sering terjadi pada anak adalah infeksi saluran kemih atau ISK. Penyakit ini perlu mendapat perhatian karena gejala klinisnya sangat bervariasi dan tergantung pada umur, mulai tanpa gejala hingga gejala yang berat, sehingga sering tidak terdeteksi baik oleh tenaga medis maupun oleh orang tua. ISK merupakan penyakit yang sering menyebabkan gagal ginjal pada anak yang mengakibatkan anak memerlukan tindakan cuci darah atau dialisis dan transplantasi ginjal. Terus, bagaimanakah penanganan dan pencegahan infeksi saluran kemih pada anak ini? Untuk mengetahui caranya, tetaplah di channel ini dan jangan lupa subscribe. Ibunda dan pemirsa sekalian, infeksi saluran kemih adalah berkembang dan bertumbuhnya kuman dalam saluran kemih dan dalam jumlah yang bermakna. Perlu dipahami bahwa saluran kemih terdiri atas ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra, di mana masing-masing memiliki peranan yang penting dalam proses pengeluaran urin dari dalam tubuh. Infeksi saluran kemih biasanya lebih sering terjadi pada anak perempuan karena uretra anak perempuan lebih pendek, sedangkan infeksi ini terjadi karena bakteri E. coli yang sering terdapat pada saluran cerna masuk ke dalam uretra yang jaraknya berdekatan dengan anus. Adapun bakteri E. coli ini merupakan penyebab tersering pada 60-80% kasus ISK selain bakteri yang lainnya. Infeksi saluran kemih pada anak dapat dibedakan berdasarkan gejala klinis, lokasi infeksi, dan kelainan saluran kemih. Ibunda dan pemirsa sekalian, perlu dipahami bahwa gejala klinis ISK pada anak sangat bervariasi, bergantung pada usia, tempat infeksi, dan beratnya reaksi peradangan. Sebagian anak dengan ISK tidak menunjukkan gejala klinis yang disebut dengan ISK asimptomatik. Gejala yang tidak khas sering ditunjukkan pada bayi baru lahir atau neonatus berupa kesulitan minum, anak atau bayi tampak kuning, adanya muntah, diare, dan hipotermi. Sedangkan pada anak yang lebih besar gejalanya akan tampak lebih jelas seperti adanya nyeri saat berkemih, adanya anyang-anyangan, nyeri pinggang, demam yang tinggi, disertai menggigil. Ibunda dan pemirsa sekalian, untuk menentukan adanya ISK maka diperlukan wawancara kepada orang tua penderita, pemeriksaan fisik, laboratorium, dan radiologi. Pada wawancara kepada orang tua penderita maka perlu diketahui gejala yang dirasakan oleh anak seperti adanya demam, nyeri saat berkemih, dan yang lainnya. Sedangkan pada pemeriksaan fisik perlu diketahui adanya kelainan yang dijumpai seperti adanya fimosis atau penyempitan pada bagian ujung penutup alat kelamin anak laki-laki, kemudian kelainan muara saluran kemih atau hipospadia, dan yang lainnya. Pada pemeriksaan laboratorium maka dilakukan pemeriksaan urinalisa atau pemeriksaan air kemih, kemudian biarkan air kemih atau kultur urin, dan pemeriksaan darah. Selain itu, urinalisa ini ditujukan untuk melihat adanya tanda infeksi, untuk mengetahui adanya leukosit atau sel darah putih dalam saluran air kemih. Sedangkan kultur urin merupakan diagnosis pasti pada ISK ini, di mana pengambilan air kemih melalui prosedur cara yang tertentu untuk membuktikan adanya bakteri dalam air kemih. Sedangkan pemeriksaan radiologi dilakukan melalui pemeriksaan USG untuk mengetahui adanya kelainan pada saluran kemih. Ibunda dan pemirsa sekalian, perlu diketahui tata laksana pada ISK ini meliputi beberapa cara, yaitu yang pertama, eradikasi infeksi akut, yaitu dengan memberantas bakteri penyebabnya dan mencegah terjadi kerusakan ginjal dengan memberikan antibiotik dengan kemungkinan yang paling sesuai seperti golongan penisilin dan jenis antibiotik yang lainnya, tentunya sesuai dosis berdasarkan berat badan sambil menunggu hasil biakan urin. Biasanya pengobatan ISK simplex diberikan antibiotik per oral selama 7 hari. Anak dengan ISK yang mengalami radang kandung kemih diobati dengan antibiotik per oral dan umumnya tidak memerlukan perawatan di rumah sakit. Namun bila gejala kliniknya cukup berat maka
anak dapat dirawat di rumah sakit, misalnya ada gejala demam tinggi, nyeri hebat atau muntah dan dehidrasi, maka anak harus dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan parenteral hingga gejala kliniknya membaik. Selanjutnya yang kedua adalah tata laksana kelainan anatomi dan fungsional pada ginjal dan saluran kemih yang bertujuan untuk mencari faktor penyebab terjadinya ISK dengan pemeriksaan fisik dan radiologi, seperti untuk mengetahui adanya fibrosis, hipospadia, kelainan tulang belakang, dan yang lainnya. Jika ditemukan kelainan, maka dilakukan penanggulangan sesuai dengan jenis kelainan tersebut, dapat berupa tindakan bedah atau tindakan non-bedah. Selanjutnya yang ketiga adalah mencegah terjadinya ISK berulang dengan biakan urin secara berkala, misalnya setiap bulan atau setiap 3 bulan. Jika terdapat ISK berulang, maka dapat diberikan antibiotik yang sesuai dengan hasil biakan urin. Selain pengobatan terhadap penyakit infeksi, maka pengobatan suportif dan simptomatik juga diperlukan, misalnya pengobatan terhadap demam dan muntah. Sedangkan untuk mengatasi nyeri saat berkemih dapat diberikan obat anti nyeri. Sedangkan terapi cairan harus diberikan secara adekuat untuk menjamin diuresis yang lancar pada penyakit ini. Ibunda dan pemirsa sekalian, hal yang tidak kalah penting untuk dilakukan adalah tindakan pencegahan terjadinya ISK pada anak melalui beberapa cara, antara lain anak yang sudah besar dapat diminta untuk mengosongkan kandung kemih setelah buang air kecil agar bakteri dapat turut dikeluarkan dari dalam tubuh. Yang lain yang harus dilakukan adalah menjaga kebersihan daerah sekitar alat kelamin setelah buang air besar dan air kecil dengan cara yang benar tentunya, yaitu dari arah depan ke belakang. Hal ini perlu ditekankan terutama pada anak perempuan. Selain itu juga harus selalu menjaga pakaian anak dan popok bayi agar tidak basah dan tetap kering. Ini ditujukan untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Ibunda dan pemirsa sekalian, demikianlah tips dan penanganan pencegahan dan pengobatan ISK pada anak ini. Kiranya bermanfaat bagi ibunda dan pemirsa sekalian. Dan untuk lanjutan program ini jangan lupa subscribe dan like, dan jika ada pertanyaan dapat diisi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih serta salam sehat.